Saya kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, untuk debat nanti malam ini berlangsung selama berapa menit, berapa lama? Selama 90 menit. 90 menit. 90 menit itu bersih, jadi tidak ada iklan di dalam 90 menit. Tapi kita berikan ruang 2 jam atau 30 menit untuk adanya iklan, termasuk iklan layanan masyarakat pemilu. Jadi itu yang kita lakukan ke semua stasiun TV, dan ini clean feed, dan ini bisa direlay atau siaran tunda oleh teman-teman stasiun TV yang lain seperti itu. Oke, tetapi untuk format debat sendiri, jika melihat dari Amerika sendiri itu ada juga saling mengkritik, tetapi tidak melulu kritik mengkritik begitu. Yang perlu kita tanyakan, jangan sampai nanti debat nanti malam akhirnya isinya hanya menjadi ajang saling kritik antar pasangan begitu. Untuk meminimalisirnya bagaimana? Ya, semangat debat kan tadi Mas Gun-Gun juga sudah katakan bahwa ini untuk mengelaborasi berbagai informasi-informasi atau kegiatan apa sih yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Nah, tentunya kalau toh memang nanti ada jalannya aktivitas yang kritik, dan mungkin ini nanti moderator yang akan berperan. Moderator sendiri yang akan melakukan upaya-upaya mengatur lalu lintas, termasuk misalnya ada timetable yang jelas, misalnya berapa menit dia harus menyampaikan informasi, berapa menit harus disanggah, dan berapa menit harus diklarifikasi kembali, dan lain sebagainya. Itu juga diatur oleh moderator. Jadi mudah-mudahan walaupun memang terjadi saling kritik misalnya seperti itu, tapi kritiknya kritik yang membangun, dan itu adalah upaya-upaya konstruktif yang dipersembahkan buat masyarakat bahwa ini loh dalam konteks yang ada. Jadi, dan ini harus menjadi cerminan dari satu sisi yang well educated seperti itu. Oke, Mas Gun-Gun, ini Anda melihatnya berarti kan ini bertumpu pada moderator yang harus pintar-pintar mengatur ini begitu. Anda melihatnya bagaimana? Iya, memang posisi moderator itu di diskusi apapun sebenarnya krusial ya. Misalnya hidup tidaknya diskusi, kemudian tajam tidaknya pernyataan kandidat, itu sangat dipengaruhi oleh kapasitas moderator. Jadi bukan hanya kapasitas intelektual, tapi manajemen forum. Manajemen forum kan terlepas dari kapasitas intelektual sebetulnya. Misalnya dia harus mampu punya sensitivitas retoris misalnya. Ketika misalnya ada pernyataan ini kemudian bisa dielaborasi lebih. Tetapi tentu tidak menanggalkan yang disebut dengan netralitas atau imparsialitas dari si moderator. Kalau bagi pasangan sendiri sebetulnya ini momentum, karena ini seperti panggung depan. Kalau kita bicara impression management theory ya. Ini seperti panggung depan yang itu akan dibaca oleh publik. Kalau konteksnya manajemen kesan, maka orang akan melihat satu misalnya gesture si kandidat, kemudian pesan verbal, pesan non verbal itu dibaca. Contoh misalnya seperti haptiknya dia dengan kandidat, misalnya vokalikanya dan lain-lain. Termasuk menurut saya adalah konstruksi berpikir. Ingat, pemilu kita sekarang itu selain basis masa tradisional yang sudah berafiliasi ke partai, si kandidat harus meyakinkan yang disebut dengan swing voters. Swing voters itu jumlahnya masih lumayan besar. Jadi 30-40%, berarti 60-70 juta. Dan ini sebagian diisi oleh well educated society, seperti Mas Ferry tadi bilang. Ini antara lain diisi oleh masyarakat menengah terdidik yang dia pasti di injury time masih melihat, Pak Prabowo itu punya konsep apa sih? Pak Jokowi punya konsep apa? Dan itu pasti akan dipertimbangkan sebagai preferensi mental dia untuk nanti di bilik suara memilih siapa. Oke, tetapi Anda sendiri melihatnya plus minus untuk masing-masing pasangan ini, untuk Prabowo Hatta dan juga Jokowi JK ini, Anda melihatnya bagaimana? Kekurangan dan kelebihan masing-masing dari speech yang sebelumnya pada saat pengambilan nomor begitu? Iya, kalau kita lihat sebetulnya mereka punya plus minus ya. Seperti itu sudah melekat dengan karakteristik yang mereka jadikan branding ya. Seperti misalnya kalau Pak Prabowo, kita nggak heran dengan kepastian dan kenyamanan karena dia terbiasa dengan yang disebut dengan unity of command dalam tradisi militer. Termasuk juga kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya itu memang lebih berorientasi pada branding otoritas kan, branding otoritas. Artinya dia memang posisi seseorang yang punya branding ketegasan. Sementara dalam konteks Pak Jokowi gitu ya, Pak Jokowi ini kan lebih menunjukkan egalitarianisme, kesederhanaan. Itu juga tercermin loh dalam pernyataan-pernyataan verbal mereka. Pak Prabowo lebih lebih ekspresif gitu ya. Sementara Pak Jokowi kalau kita bicara konteks komunikasi politiknya jauh lebih cair, lebih impromptu, lebih spontan. Nah, ini kan dua karakteristik yang sebenarnya menarik dalam panggung debat ya. Yang satu misalnya sangat mahir berretorika gitu ya,
Yang kemudian yang satu itu sangat menekankan pada kesederhanaan berretorika. Yang satu bisa sangat high contact, yang satu sangat low context. Misalnya ini high contact dan low contact itu bukan soal siapa yang lebih bagus loh. Ini soal pembawaan karakter ya. Jadi sebetulnya masing-masing punya kelebihan, punya plus minus. Seperti misalnya kalau kita bicara plusnya low contact itu kesan lebih clear, pesan lebih clear, lebih bisa cepat diterima oleh halayak. Sementara yang high context itu banyak misalnya istilah, analogi, segala macam yang itu membutuhkan yang disebut dengan penafsiran. Bahkan bisa saja polisemik. Polisemik itu maknanya bisa bermacam-macam. Nah, dua karakter ini menurut saya nanti malam itu nggak bisa lagi di zona nyaman masing-masing karakter. Artinya masing-masing memang harus berdialektika gitu. Artinya Pak Jokowi pun yang misalnya kecenderungannya impromptu, dia harus memang punya persiapan gitu untuk kemudian berdebat dengan kandidat yang lain, maksudnya dengan Pak Prabowo dan Pak Hatta. Kenapa? Karena ini adalah momentum yang kemudian akan dievaluasi. Gitu. Oke. Dari KPU sendiri melihat ada dua karakter yang cukup berbeda ini, Mas. Untuk dari segi kesiapannya sudah sampai berapa persen? Dan untuk mengantisipasi nih, misalnya hal-hal yang tidak dimungkinkan akan terjadi ini dari KPU sendiri untuk malam ini? Yang pasti adalah bahwa persiapan kita persiapan yang memang lebih substansi dan teknis. Jadi substansinya kan lebih kepada bagaimana bobot-bobot pertanyaan, bagaimana nanti mekanisme yang nanti akan disampaikan dan lain sebagainya. Secara teknis tentunya ada keseimbangan. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada pasangan satu, pertanyaan ini ditujukan kepada pasangan dua, itu juga harus betul-betul mencerminkan keseimbangan yang memang kita lakukan. Jadi jangan sampai nanti ada tidak berimbang dalam aktivitas yang kita lakukan. Termasuk misalnya bagaimana nantinya TV-TV yang juga menyiarkan kan tidak masuk pada angle-angle yang sendiri-sendiri. Untuk hari gitu ini kan. apa pemerintahan yang bersih, demokrasi dan juga hukum itu menjadi poin penting kan. Bisa jadi misalnya ada TV yang nantinya ini menjadi catatan bagi kita juga kepada siapapun stasiun TV yang akan menyelenggarakan. Jadi jangan sampai kalau misalnya memang dia lebih quote and quote condong dan lain sebagainya itu tidak menonjolkan salah satunya. Ini harus betul-betul berimbang. Jadi ini kita ini yang memang kita upayakan. Oke, dari Mas Gunung mungkin bisa menambahkan ini untuk Iya, saya setuju dan menggarisbawahi bahwa ini bukan momentum propaganda. Jadi ini clear sebetulnya adalah momentum yang penting untuk publik, pendidikan politik. Jadi ini konsepnya adalah pendidikan politik, sekaligus sebenarnya memberi informasi tentang gagasan dua pasangan kandidat itu untuk 5 tahun ke depan. Jadi stasiun TV yang kebetulan berafiliasi misalnya ke salah satu kandidat itu harus memosisikan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Jangan sampai kemudian angle-nya itu kemudian menyudutkan salah satu kandidat karena kebetulan misalnya stasiun yang bersangkutan punya afiliasi politik, hierarchy of influence itu dalam konteks pemberitaan sebelumnya. Jadi ini sebetulnya sah-sah saja sih ketika misalnya pernyataan-pernyataan kandidat itu dielaborasi, tetapi sekali lagi elaborasi yang punya titik keseimbangan. Ini yang disebut dengan netralitas dan imparsialitas dalam diskusi. Karena apa? Orientasinya ini jauh melampaui partai-partai, jauh melampaui kepentingan si kandidat. Ini adalah kepentingan bangsa. Gitu. Tetapi Mas Gun Gun melihat sendiri dengan dua karakter yang cukup berbeda ini, seberapa penting sih atau cukup pentingkah ini tim sukses di belakangnya ini untuk membentuk para pasangan ini supaya tampil lebih baik begitu di depan publik, utamanya dalam debat capres-cawapres? Oke, itu ada dua konteks ya. Konteks pertama tentu untuk semacam input bagi si kandidat. Kalau semacam input bagi kandidat itu memang sangat penting karena biasanya di negara demokrasi manapun ketika ada perdebatan memang selalu ada tim ahli di belakangnya yang kemudian menjadi partner diskusi yang memberikan masukan informasi sekaligus saran-saran. Tetapi yang kedua, ini orang akan juga melihat koherensi. Koherensi dari si kandidat, misalnya Kang Ferry misalnya, atau misalnya kandidat yang bertarung ya seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Dia bicara apa misalnya, dia akan dilihat tuh koherensinya. Koherensi itu kan ada 3 ya, koherensi material, struktural, karakterologis. Jadi misalnya kalau karakterologis saya ngomong apa, tapi track record saya mendukung enggak gitu. Itu akan dilihat misalnya soal penegakan hukum, punya enggak track record
Dia misalnya sebelumnya yang mengapresiasi bahwa penegakan hukum itu penting. Kalau material dan struktural terkait dengan materi yang disampaikan. Misalnya kalau saya pembuka ini, tengahnya ini, closingnya ini, ada nggak benang merahnya? Ya? Nah ini akan dilihat gitu oleh publik. Kalau misalnya tiba-tiba konstruk berpikir yang ditawarkan ini, ketika kemudian berdebat loncat ya, berarti kan logikanya nggak nyambung tuh kehilangan koherensi material dan struktural. Nah kalau tidak sampai punya benang merah akan melihat you are lost. Gitu. Oke, Mas Ferry, dari segi pengaturan untuk audiens sendiri di Amerika kan tidak terlalu banyak begitu. Kalau untuk debat capres-cawapres? Iya, ini karena konsepnya ada Tom Hall. Jadi ini diundang seluruh pasangan timnya diundang, jadi ada komposisi yang berimbang dari tim dan juga diundang audien yang lain. Nah mungkin nanti saya tidak tahu konsep-konsep yang lain, tapi ini akan menjadi pakem ya untuk konsep debat selanjutnya di stasiun TV yang lain. Ini mudah-mudahan tidak menimbulkan respon yang berlebihan seperti itu. Jadi kita juga ada rambu-rambunya, misalnya tidak boleh mengeluarkan yel-yel ataupun misalnya spanduk alat peraga yang memang mencerminkan si kandidat tersebut seperti itu. Itu yang kita hindari. Jadi kita ada sanksi begitu? Pastilah kalau misalnya sanksi atau bisa jadi nanti keluarin aja. Langsung dikeluarkan. Dan yang pasti adalah bahwa upaya debat ini betul sebagai bagian dari pendidikan politik buat masyarakat. Ini yang penting, yang terpenting. Dan ini adalah menjadi bagian kampanye kan yang dilakukan oleh masing-masing. Sehingga silakan tawarkan visi misi program yang memang betul-betul bisa nanti diterima oleh masyarakat secara luas. Dan yang kedua adalah tentunya dan karena ini disaksikan oleh seluruh pemirsa, bahkan jutaan, bahkan stasiun TV nanti akan menilai. Jadi tampilkan yang terbaik. Jadi ini yang memang perlu menjadi ajang buat pasangan calon masing-masing untuk mengeluarkan segenap daya upaya untuk tampil dalam 5 kali debat itu sendiri seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas sekali lagi nih. Apakah nanti debat capres-cawapres ini akan membantu untuk proses penaikan suara atau tidak cukup signifikan itu nanti kita akan membahas di segmen berikutnya karena kita sudah sejenak. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog.